Baik, Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon izin untuk melakukan share screen. Baik, sambil menunggu proses share screen, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Nurulia SPD MPD selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Miftahul Falah MPD MSI selaku coach dan juga moderator. Yang saya hormati Bapak Haji Matori SPD MM selaku Kepala MTS Negeri 4 Cilacap dan juga sebagai mentor serta rekan-rekan peserta Latsar Angkatan 50 Kelompok 2 yang berbahagia. Izinkan saya Dwiga Aziz Himawan, CPNS, Formasi Guru Ahli Pertama Bimbingan Konseling, Penempatan MTS Negeri 4 Cilacap untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Bimbingan Konseling melalui Instagram di MTS Negeri 4 Cilacap. Sebelumnya mohon izin apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Mas. Oke, mohon izin untuk melanjutkan Ibu. Jadi Ya. setelah saya melakukan pengamatan, kemudian berdiskusi dengan mentor dan juga rekan guru BK, saya menemukan 5 isu yang sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru BK. Isu yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi tentang peran BK terhadap stakeholder yang ada di madrasah. Isu yang kedua, belum optimalnya ketersediaan waktu untuk layanan BK yang intensif. Kemudian isu yang ketiga, keterbatasan kompetensi guru BK dalam menghadapi masalah kompleks murid. Isu yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana layanan bimbingan konseling. Dan isu yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan media berbasis digital dalam layanan bimbingan konseling. Kemudian dari 5 isu tersebut, saya menganalisis menggunakan analisis APKL dan ditemukan 3 isu teratas atau top 3 isu. Di antaranya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk layanan bimbingan konseling, keterbatasan kompetensi guru BK dalam menghadapi masalah kompleks murid, dan belum optimalnya pemanfaatan media berbasis digital dalam layanan bimbingan konseling. Kemudian 3 top 3 isu tersebut saya analisis kembali menggunakan teknik USG dan menghasilkan satu core isu yaitu belum optimalnya pemanfaatan media berbasis digital dalam layanan bimbingan konseling. Kemudian dari core isu yang telah saya temukan, saya analisis kembali menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui faktor-faktor dari penyebab core isu tersebut. Faktor yang pertama yaitu manusia. Kurangnya kompetensi guru BK dalam teknologi dan minimnya pelatihan tentang pemanfaatan media digital bimbingan konseling. Kemudian faktor yang kedua yaitu media, belum adanya Instagram khusus untuk publikasi layanan BK dan minimnya konten-konten yang khusus membahas tentang layanan BK. Kemudian faktor yang keempat yaitu metode, belum optimalnya penyampaian layanan bimbingan konseling secara klasikal dan kurangnya inovasi dalam desain layanan bimbingan konseling. Faktor yang kelima yaitu lingkungan, faktor budaya tradisional dan kurangnya budaya digital di madrasah. Kemudian untuk matrik kegiatannya, yaitu kegiatan pertama membuat rancangan kerja. Tahapannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait dengan perencanaan dan persiapan kegiatan. Kemudian tahapan yang kedua membuat rancangan kegiatan. Kemudian yang ketiga penetapan rancangan kegiatan. Untuk outputnya notulensi, kemudian draft rancangan, dan lembar penetapan rancangan kegiatan. Kegiatan yang kedua yaitu menganalisis data kebutuhan murid. Tahapannya, pertama yaitu mengumpulkan hasil angket kebutuhan murid dari kelas 7 hingga kelas 9, kemudian menganalisis hasil angket kebutuhan murid dari kelas 7 hingga kelas 9. Untuk outputnya, yang pertama hasil angket kebutuhan murid dan hasil analisis angket kebutuhan murid. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat akun Instagram BKMTS Negeri 4 Cilacap. Tahapannya yang pertama yaitu membuat akun email BKMTS Negeri 4 Cilacap dan yang kedua membuat akun Instagram BKMTS Negeri 4 Cilacap. Untuk outputnya yaitu email BKMTS Negeri 4 Cilacap dan Instagram BKMTS Negeri 4 Cilacap.
Kemudian kegiatan yang keempat yaitu mendesain konten layanan bimbingan konseling. Tahapannya yang pertama menentukan tema dan isi konten layanan bimbingan konseling sesuai dengan hasil angket kebutuhan murid. Kemudian yang kedua mencari bahan materi sesuai dengan tema dan isi konten dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang ketiga mendesain materi tersebut dengan menarik, baik berbentuk infografis maupun videografis. Kemudian yang terakhir, konsultasi dengan mentor terkait konten yang sudah dibuat sebelum dilakukan publikasi. Untuk outputnya, yang pertama yaitu tema konten layanan bimbingan konseling, kemudian materi konten layanan bimbingan konseling, kemudian eh, infografis maupun videografis, kemudian eh, notulensi terkait dengan hasil diskusi sebelum konten tersebut dipublikasi. Kemudian matrik kegiatan yang kelima yaitu mempublikasi konten layanan bimbingan konseling. Tahapannya yang pertama mensosialisasikan tentang akun Instagram BK sebagai media publikasi kepada murid, kemudian melakukan publikasi konten baik itu infografis, reels maupun stories interaktif dalam jangka waktu harian maupun mingguan sesuai dengan tema yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, membuat challenge cerita bahagia di mana mengajak murid untuk membuat video pendek berkaitan dengan cerita bahagia mereka, kemudian diposting dalam akun media sosial mereka, khususnya Instagram, kemudian men-tag atau menandai akun BKMTes Negeri 4 Cilacap. Untuk outputnya, yang pertama adalah followers Instagram BK, kemudian postingan di Instagram BK dan video pendek hasil karya murid. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Tahapannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan evaluasinya. Kemudian melaksanakan post-test untuk mengetahui pengetahuan para siswa terkait dengan layanan bimbingan konseling. Kemudian yang C, mengkalkulasi rasio engagement setiap postingan, baik itu meliputi jumlah like, komen, kemudian followers dari akun Instagram BK itu sendiri. Kemudian yang D, berdiskusi untuk rancangan kegiatan lebih lanjut. Outputnya yaitu notulensi, hasil post-test murid, laporan rasio engagement, dan juga notulensi. Kemudian untuk jadwal kegiatannya dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober itu dipersiapkan untuk membuat rancangan kerja. Kemudian tanggal 7 sampai 10 Oktober itu untuk menganalisis data kebutuhan murid. Tanggal 13 sampai 14 Oktober itu untuk membuat akun Instagram. 15 sampai 31 Oktober untuk mendesain konten layanan bimbingan konseling. 17 sampai 31 Oktober untuk publikasi konten layanan bimbingan konseling dan 3 sampai 12 Oktober untuk melakukan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya mohon izin masukan dan bimbingan dari Ibu penguji. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwiqa Simawan. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Matori, SPDMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Bu Lili Nuruliah, SPD MPD, sebagai penguji, dan Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah, MPD MSI, sebagai coach dan moderator, dan Bapak Dwiqa Aziz Himawan, Sarjana Psikologi, sebagai guru PK pada MTs Negeri Cilacap yang berbahagia. Izinkanlah saya memberikan penguatan pada rancangan aktualisasi optimalisasi layanan BK konseling melalui Instagram di MTs Negeri Cilacap. Kami sebagai Kepala Madrasah menyambut baik dengan rencana optimalisasi ini karena ini sudah mulai menggunakan kekinian. Jangan sampai kepada murid malah lebih tahu lebih duluan terkait dengan metode yang seperti ini, tapi BK harus menyambutnya dengan baik dan layanan-layanan BK harus bisa tersampaikan dengan secara digital cepat dan ramah. Karena permasalahannya kadang informasi terkait dengan yang kekinian ini anak lebih tahu duluan, meskipun kalau tidak terpantau oleh BK ini kan membahayakan. Alhamdulillah dengan adanya model seperti ini dioptimalisasikan bimbingan konseling dengan
Instagram ini biar nanti pembinaan dan karakter siswa ke depannya semakin tertata dan terpantau. Karena ini banyak kejadian yang terjadi di siswa kami karena kurangnya informasi atau bahkan tahu informasi yang belum tentu valid sehingga dia melakukan sesuatu yang maaf dalam tanda petik mungkin kurang sesuai dengan visi misi madrasah. Tapi informasi itu sudah berseliweran di Instagram. Sementara dari BK sendiri malah belum punya layanan yang berbasis itu. Makanya saya juga mengucapkan terima kasih dan kepada Mas Dewika juga sudah banyak konsultasi dengan kami dan intinya kami menyambut baik dengan program optimalisasi layanan bimbingan ini. Mudah-mudahan ke depan Terima kasih, Mas Fala. Assalamualaikum, Pak